Guyut las ini. Las. Oh ya, kembali lagi di konten Domba Tersesat, di mana kami membicarakan isu-isu tentang gereja dan segala tetek bengeknya. Di sini kru kami yang kru ya, Ya terserah mau dipanggil kru atau bintang tamu. kru ya, kru kami yang biasanya Mas Pram itu baru ada kesibukan, jadi di sini Betul sekali, kami sedang menjalankan tugas yang berat. tugas sangat berat sekali dia mencari kitab suci. Jadi di sini kami istilahnya ya merekrut. Iya. Merekrut. Dan ini jadinya juga kira-kira 5 menit yang lalu loh. Ya 5 menit saya hubungi dia. Kamu bisa kesini enggak? Yaudah ke sana. Jadi tanpa teks, tanpa skrip dia langsung undang ke sini. Bodoh amat, yang penting bisa mengundang bintang tamu. Halo, Ya, mohon perkenalkan nama Anda siapa? Cepat. perkenalkan nama saya Agung dari Solo. Loh, Ya. salah kan mas? Ya maksudnya biar lebih terkenal. Oh. Agung profesi Anda apa? Iya. Bodoh Dan amat. profesinya sebagai mahasiswa di Ah. salah satu kampus di Solo. Ya, Oke. udah ya. Udah itu Baik. aja sih. Oke. Langsung. Kapabilitas Anda apa ini di sini nih? Saya nggak punya kemampuan. Kan Anda saya undang ke sini itu Oh, buat iya. menggantikan teman saya. Kenapa Anda? Tapi saya nggak tahu mau apa ini begini. Anda tahu ditelepon tadi ya? Iya. Nah, saya langsung ke sini. Iya. Langsung ke sini, langsung wah apa ini? Apalagi Sesuatu nih? yang sangat gayeng. Kayak ngapain nih? Gitu. Kayak Spontanitas gitu loh. iya, Spontanitas. Ya. Untuk Mas Agung ini kan kuliah istilahnya kayak orang-orang kuliah pada umumnya ya. Maksudnya dia Maba. Oh, Anda maba Anda? Maba. Oh iya. Berarti postur Anda tidak sesuai dengan umur Anda maksudnya. Kenapa body shaming? Loh, Kenapa dia body Sebesar shaming? ini Anda itu apa? Apa saya? Itu. Kenapa Apa? Anda body shaming kan? Enggak mau disayang. Ini saya mengagumi bro. Sekarang itu anak sekarang itu besar-besar bro. Iya. Lebih tepatnya pemuda-pemudi sekarang. Oh iya. Betul. Beda dengan kita dulu. Kecil-kecil ya Mas ya. Kecil-kecil kurang gizi gitu. Oke, kembali lagi Domba Tersesat kali ini akan membahas tentang ya karena Anda di sini kemudian yang satunya ada acara ya otomatis tema kita rubah 5 menit yang lalu lah. Kita rubah Bagus sekali. Hah? Mantap. gereja dan teknologi. Wah, ini sangat Anda ngapain rupanya? Nah kan excited sama. Iya. Tolong di sini saya disclaimer dulu ya. Ya. Kami sudah mendatangkan 2 bintang tamu sebelumnya. Bintang tamunya nggak benar semua. Iya. AdSense turun, Iya, kita viewer masuk- juga turun. viewer turun gara-gara mereka juga. Nah. Saya harap di sini kehadiran Anda di sini bisa Makin menaik. turun. Ya udah langsung aja lah ya. Langsung aja nih menurut Mas Agung nih. Oke. Teknologi itu sebenarnya itu teknologi yang baik untuk masyarakat nih ya. Otomatis kan kita masuk ke industri 3.0 nih. Oh, 3.0. Jadi teknologi itu Makanya 5.0. Oh, belum Apa belum 4 sampai. dulu? Hah? Belum 4 sampai. dulu. belum sampai. Sini belum. Belum sampai. Berarti Indonesia beda belum. sama kayak HP 4G itu beda ya? Beda. Oh, beda. Beda. Cuma teknologi, Ya, Batman punya teknologi. Ya, itu di luar negeri sudah 4.0. 4.0 Sini kalau belum. sini baru 3 ya. Nah, ini 3.0 baru- ya. nggak update, Oke, update oke. soalnya. Iya. Ya jadi gini, teknologi itu menurut Mas Agung itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknologi ini? Kalau teknologi itu luas ya mas artinya. Oh. Tapi kalau teknologi secara sempit itu kayak sesuatu yang diciptakan manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oh, berarti teknologi itu misalnya kita punya peso dapur nih. Ya. Nah, terus peso dapurnya bisa mempermudah dong otomatis dong. Oh bisa. Itu namanya teknologi ya kayak gitu ya? Ya itu pakai AI. Loh, lah kan teknologi itu kan harusnya kan yang canggih nih ya. Ya. Wah, misalnya kita mau ngerampok bank nih. Oh. Terus kita mau ngerampok bank dari niat doang uangnya udah sampai ke sini nih. Oh ya. Oh ya, atau kita mau upgrade istilahnya biasa kerennya ya, upgrade
isi worship kan kita orang gereja Ya. nih. Upgrade isi worship ya. Ya. Upgrade isi worship, kemudian ketika kita upgrade ternyata softwarenya krek-krekan. Yang- Apa? Di-upgrade saja sudah hilang itu. Hah? Sudah hilang itu Mas. Sudah hilang ya Anda. Oh iya. OS-nya tidak original, Ah. apalagi softwarenya tidak Oh original. iya, Pak. Ya Dan udah. Ya. di tengah ibadah layar biru. Iya. Katanya untuk memuji Tuhan dong. Kok nggak malu? Ya di mana-mana juga gitu, karena itu sebenarnya harga mahal. Iya. Kalau mau profesional ya bagaimana? Iya. Mungkin Itu versi low kerinduan. budget, low Apa? budget. Low budget. Low budget. Lah kan mungkin low budget, Low mungkin budget. Lo baca ya jangan ke situ. Oh. Loh, lah sekarang gini. Mending kayak saya dulu, mending layar OHP saya tulis di transparan dengan Ya. spidol permanen kan Ya. lebih mulia saya. Loh, kok Anda memegahkan diri? Sekarang gini lah. Istilahnya Daripada orang itu mencuri. loh mencuri dari mana? Itu kan trik. Nah, Trik itu Bukan makanya trik, trik. bro. Itu mau pilih orang lain ada hak cipta. Itu punya orang lain paling tidak kita kayak sekarang kan bilangnya lisensi. Misalnya. Lisensi ya Ya. kita bagaimana Harus kita beli email lisensi. atau kita dikasih Ya. kelonggaran kita bisa dapat trialnya juga pastinya. Hah? Trial apa yang Anda maksud? Iya banyak yang dipakai. Trial apa? Misalnya kita sudah pakai OS yang asli, Nah, kita sebenarnya pakai software itu kan sebelum membeli kita dikasih kayak promo, demonya dulu apa demo. kan itu bisa dipakai. Loh, tapi kan kadang-kadang kan enggak Hmm. kadang-kadang kan enggak semuanya punya kemampuan untuk membeli itu deh. Iya. Apalagi kan terkenal 30 juta loh mas. nah Sekarang, iya. Mas. Belikan Pertama komputer itu, yang spek kedua- dewa aja sudah. Lah ya apalagi kita kalau keluar uang seperti itu mesti ada orang yang ngomong itu ada gunanya ya. Ya, untuk memudahkan anda membaca karena yang mata anda yang sudah nggak layak itu mungkin. Gunanya kan itu sebenarnya. Mata Anda yang layak gimana, Mas? Yang nggak layak. Ini tolong orang seperti ini tolong diluruskan ya. Ya kalau masih kayak Mas Agung mungkin baca masih proper. Oh, Mas Kalau Mas proper. saya dan Mas Pras juga Mas Pras harus Iya. karena usia Oh, dengan iya, gitu. Ya, jadi Makanya diciptakan teknologi itu kan sebenarnya untuk memudahkan Ya, mata-mata yang nggak layak. memudahkan mata yang udah expired itu ya. Gitu ya. Yang banyak dosa itu. Itu. Hah? Hah? Kok banyak dosa? Emangnya lihat apa itu dengan matanya? Itu karena dia masih terjebak kontennya kemarin yang semak-semak itu. Oh, Ya ampun. oh saya udah lihat itu. Terima kasih Mas. Menarik sekali pembahasannya. Menarik apa? Lucu malah jadi. Nah, enggak gini. Coba itu kesimpulannya tadi tolong Mas. Apa Mas yang apa? Agung di Nah gini, Kasih nah pertanyaan. monggo Mas Agung nih, teknologi itu sebenarnya yang baik itu seperti apa? Yang kalau teknologi kan sing baik kan tergantung sing makei juga ya. Pakai gimana? Si pemakainya. Kalau kita bisa teknologi dan buat kejahatan kan Oh, bisa toh. umpama nih kita pakai jangka sorong nih, umpama Nah. kita pakai jangka sorong nih. Kejahatan apa yang bisa dilakukan dengan jangka sorong? Anda Paling- sebagai orang teknik mungkin. Paling tawuran. Ya, Karena itu benda keras. Nah, ya, dan tajam. ya, maksudnya Ya. Itu kan manfaat, salah satu manfaat. Ya, Tapi Bisa kena sensor nih, Mas. negatif. Kayak gitu. kenapa kok jika tawuran pakai jangka sorong tuh gimana? Itu harga mahal kok hanya untuk buat Astaga, melukai ya orang-orang. ampun. Ternyata bintang tamunya kualitasnya nggak beda jauh. Makanya itu. Astaga. Awalnya di sini kok seperti itu. Maksudnya kok. Ya, jelaskan deh. Jelaskan yang contoh yang lainnya misalnya kita punya mikrometer tuh, mikrometer. Kejahatan apa yang bisa dilakukan dengan mikrometer? Coba. Kalau memang Anda mengatakan kalau teknologi itu tergantung pemakainya. Kan itu masuk teknologi itu. Itu baru alat Ya. ukur loh. Ya itu baru Ya. Dalam konteks alat ukur ya mungkin. Nah, ya. iya. sempit. Oh, Iya. oh Ini mungkin kalau- buat ada ganja dibikin kayak pipa kayak gitu terus ukur gitu mungkin Ya diukur itu Diameternya berapa, ya berapa, diameter berapa, Seperti ini. ketebalannya berapa Iya. tahunnya. Ketebalan rokok ini berapa mili? Nah, ketebalan Diameter dalamnya atau gimana? Nggak tahu sih. ketebalan daun kenapa di Bisa loh. Segala sesuatu Kan mungkin bisa, dari Mas. spesifikasi ukuran itu tetap ya, yang tahu. ya terus manfaatnya apa gitu loh. Enggak. Dari Anda menanyakannya di situ loh tadi. kan kertas kan bisa diukur Mas. Nah, ketebalan Iya. kertas kan bisa. Pakai mikrometer. Iya. Terus apa hubungannya kita ngukur kertas dengan kejahatan gitu loh?
Kok Anda bisa ngomong seperti itu? Apa hubungannya Anda semua ini? Loh, tadi jenengan itu yang tanya loh. Loh, yang tanya gimana? Kejahatan apa yang bisa dilakukan dengan mikrometer? Ya. Itu kita masih direkam loh. Hmm. Anda itu ngomongnya kok bolak-balik itu membingungkan saya dan Mas Agung sebagai bintang tamu ini. Anda bintang tamu dari mana Anda? Dan saya sebagai partner Anda. Yang Anda anggap demikian kan. Oke, hilangkanlah itu lah, Ah, misalnya siap. gini. Tapi sebenarnya menurut Mas Agung nih, teknologi yang seperti apa nih sih yang sebenarnya bisa berguna untuk masyarakat nih? Semua teknologi bisa berguna bagi masyarakat. Contohnya gimana nih? Contohnya kalau gimana ya? Soalnya saya nggak ngerti teknologi. Ya kayak buat aplikasi lah. Anda tolong ini kok Anda tinggal kesini tuh ngomong teknologi. Oh, gitu. Tolong kapabilitas Anda tingkatkan sedikit dong. Oh. Gitu. Ya, mungkin buat aplikasi lah. Aplikasi apa nih contohnya nih? Ya aplikasi kayak buat masyarakat gitu, kesejahteraan masyarakat, pengolahan sampah gitu, kita bisa data maksudnya ya, gitu loh. bikin database gitu ya Ah, mungkin ya. betul, Oh. betul. Itu satu. Terus lagi yang berguna apa? Nah, Dari menurut alam Anda apa nih? sekitar. Menurut Anda apa nih? Ya pengolahan air kotor mungkin Mas. Pengolahan air kotor gimana itu? Ya maksudnya air dari sungai tapi yang tidak tercemar limbah industri ya. Kita punya handphone ceblungnya ke sungai, cemplungkan ke sungai gitu kan teknologi. Kan handphonenya kan bisa untuk mencari data. Oh ini air ini Oh, kadarnya iya. gimana Oh, misalnya. iya. Kan ada teknologi penyaringan dulu. Ya, Filtrasi, ada filtrasi. teknologi buat apa? Kayak UV-nya, UV. ada yang untuk dikasih oksigennya. Jadi airnya yang benar-benar kaya manfaat. Oh kayak manfaat. Oh iya 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 iya. Nah, mungkin zaman dulu berapa ya 200 tahun 100 tahun yang lalu kita minum dari sungai mengalir itu mungkin nggak masalah. Enggak. Sekarang menjadi masalah. Sekarang karena banyak sampah. Banyak sampah ya malah. Yang limbah-limbah industri yang beracun kan Hmm. gitu. Jadi kan sebenarnya kan teknologi itu kan tergantung dari pemakaian sama niatan kita. Ya, Nah iya. sekarang korelasinya nih, Anda tahu korelasi nggak Anda? Tidak ada hubungan. Setidaknya kapabilitas Anda agak naik sedikit. Terima kasih. Oke, korelasinya nih antara teknologi dengan gereja nih. Kalau menurut saya nih, kan gereja itu semakin lama semakin modern. Ya. Dengan diikuti dengan perkembangan teknologi kan gereja semakin modern. Itu sebenarnya itu apakah mereka antara gereja dengan teknologi itu bisa bersinergi dengan baik loh ya, dengan catatan bersinergi bisa mendatangkan dampak yang positif nih. Nah, apakah bisa nih menurut anda semua nih? Kalau hubungannya gereja sama teknologi jelas kan, soalnya nggak terlepas jauh gitu loh. Mesti kalau gereja masih ada teknologi gitu. Oh, gereja macam apa yang punya teknologi? Hampir semua gereja. Oh, gereja disebut teknologi gitu ya. Oh iya. Dengan embel-embel nama gereja. Oh, nama gereja. Saya berpendapat boleh enggak? Gimana? Listrik itu teknologi bukan? Dari dulu mungkin penerangan dari api ya, lampu minyak. Sekarang sudah listrik. Udah pakai lampu pijar, lampu sampai LED zaman sekarang ya. Dulu alat musik bener-bener dari apa ya, akustik ya misalnya. Organ ya dari itu pipa-pipa udara, piano dari dawai. Sekarang sudah dijadikan listrik semua bisa. Elektron, keyboard, teknologi synthesizer itu dari segitu dulu. Dulu orang baca pakai kertas, sebelum kertas ada mesti pakai papirus. Oh iya, yang kertas itu ya. Tembikar sama perkamen dari tanah liat. Papirus dari daun. Terus apa lagi? Perkamen dari kulit. Berarti roda itu teknologi ya itu ya? Teknologi dulu dari kayu, Mas. Sekarang dari karet kan. Dulu kan rodanya kayu. Apalagi semua teknologi sebenarnya. Tinggal kita menggunakannya bijak. Nah, Kalau kita membeli misalnya, kita mengagumi sesuatu. Oh, itu kayak tadi software pengen, presentasi nah. untuk membaca agar jemaat bisa menyanyi. Essay worship ataukah bisa pakai PowerPoint juga bisa sebenarnya. Simple. Mas, sebenarnya PowerPoint ya mungkin. Mungkin simple ya, tapi kan ya kenyataannya banyak yang masih pakai yang tidak original kan begitu. Ya, terus akibatnya ya. Saya lebih menghargai yang zaman dulu-dulu ya, di bawah tahun 2000 masih pakai overhead proyektor. Ya, Tapi buatnya memang besar, itu kan lampu Mas, lampu pijar kuning itu. Iya. Kita tulisnya di transparan pakai spidol. Tapi kan waktu itu nggak bisa nyetel film lewat situ. Sekarang kan nggak bisa. Loh, dulu
film juga layar tancap kan. Tapi nggak bisa nonton Netflix. Itu kan yang ada di internet semua. Dulu bisa film itu kan manual, masih pakai pita. Ya ngapain ada OHP nonton Netflix nyatanya di mana? Jadi per frame tuh geser-geser. Anda gesernya cuma satu orang. Artinya capek dong yang geser. Ada kayak motornya kan, dulu pemutar film itu. Sebenarnya kan kalau teknologi itu kan sebenarnya juga penting ya untuk kemajuan gereja dan sebagainya. Tapi kan ada beberapa ya katakanlah oknum lah yang istilahnya meragukan teknologi atau bahkan sebenarnya dia suka teknologi itu, tapi juga dia pun tidak punya kapabilitas untuk mengoperasikan teknologi itu juga banyak. Nah, untuk menghadapi orang seperti ini gimana nih menurut Mas Agung? Menurut saya sih apa perlu dirajam apa gimana? Oh, tidak perlu. Cuma perlu dihujat aja. Kok Anda seperti itu ya? Katanya orang beriman, muridnya Tuhan. Aduh. Gimana? Bapak tuh kan di sini. Dihujat no. Kalau dia kan meragukan teknologi, tapi kalau dia disuruh memainkan kan nggak bisa. Itu kita hujat aja ya. Tuh. Kenapa tidak kita jelaskan secara mendasar dulu? Nah, dia udah nggak ada kemauan buat. Nah itu menikmati enggak? Kalau enggak ya matanya ditutup aja kan gitu kan? Iya. Apa yang bisa didengar, kuping mata tutup. Misalnya udara di situ mengandung parfum, disemburkan dari AC, ya udah nggak usah bernapas di situ misalnya. Iya. Dari hal yang mendasar dulu. Ya mungkin AC dikasih partisi itu ya mungkin ya itu partisi. Ya mungkin ya orang banyak sih mas. Atau mungkin ada orang yang main keyboard karena partisi dia jengkel dia baru pasangin. Ada seperti itu. Ada. Kok bisa? Teman saya di sana. Itu berarti memang sebenarnya orang yang apa ya tidak mau ngomong karena mungkin pendapatnya tidak dihargai ya. Dia secara demo ya sebenarnya. Dia itu demo kayak orasi diri. Iya. Daripada orang ngomong yang ke dirinya yang ngapa-ngapain daripada tidak didengar ya udah ini yang bisa saya nikmati seperti ini. Nah kan berarti intinya kan sebenarnya teknologi itu sebenarnya kan tergantung dari kita memakainya sama harus ada kompetensi nih antara yang mengoperasikan dengan teknologi itu sendiri. Nah, kalau menurut saya nih, saya soalnya di sini berusaha benar karena bintang tamu saya seperti ini. Jadi daripada saya nggak ini tadi benar loh mas. Loh kok salahnya di mana? Jangan kurang pas di mana? Ya. Lanjut. Sejak kapan ada orang nggak mudeng dihujat itu cuma Anda. Cuma Anda terus kepuruan tawuran pakai jangka sorong itu cuma Anda yang punya pikiran seperti itu. Jangan seperti itu. Tawuran pakai jangka sorong itu cuma Anda itu. Loh, kan versi yang lebih high class kan biasanya pakai rantai itu kan pakai jangka sorong ya. Wah ini kehidupan pribadi Anda atau kenapa yang tawuran enggak Anda cekoki dengan air raksa aja sekalian. Soalnya mahal mas. Yo kan intinya buat tawuran dan jangka sorong mahal buat tawuran. Ini Air raksa tuh air raksa itu yang untuk yang berat banget tuh loh. Nah, itu. Logam yang mencair di suhu. pH-nya berapa mas kalau saya boleh tahu? Wah, saya lupa. Waduh, biasa maksudnya. Mas orang berpendidikan nggak tahu. Apa? Tanya apa? pH-nya air raksa. Berapa Anda tahu Anda? Tahu no? Berapa? Di atas 7. Basah. Mungkin. Setahu saya loh ini. Nanti saya cantumkan kontak Anda di video kita, cantumkan kontak Anda kalau ada yang salah nanti biar protesnya ke Anda. Anda aja. Oke. Sebenarnya nih dari ngalor ngidul kita ini saya bisa ambil kesimpulan nih bahwa teknologi itu sebenarnya bisa bersinergi nih sebenarnya, tapi tergantung dari pemakaian sama kompetensinya nih. Nah, sebenarnya kompetensi itu kan sebenarnya isu yang seksi banget nih. Nah, menurut Mas Agung nih, kompetensi apa yang seharusnya dimiliki oleh seseorang biar kita bisa memakai teknologi itu dalam gereja? Dalam gereja ya khususnya. Mungkin di gereja kayak punya standarnya sendiri ya. Kayak standar apa yang dimaksud? Harus bisa mengoperasikan aplikasi A dan menguasai misalnya bidang apa itu harus dikuasai. Mungkin ada standarnya seperti itu di gereja. Mungkin gitu ya. Jadi mungkin tidak terjadi lagi misalnya kita punya junior dia baru istilahnya baru di bidang teknologi itu kemudian
seharusnya kan ada yang membimbing juga Ya, gitu ya, membimbing membimbing. juga kan nggak mungkin kan cuma asal membimbing cuma asal bilang ini salah gitu doang kan ya nggak bener juga. Kenapa nih kalau Ya berani menyalahkan, berani membetul. Nah, soalnya yang saya kenal itu cuma menyalahkan doang. Oh, Gitu. Ya namanya kehidupan Anda harus berani. Gitu. oke depan keras kok. Nah, ini mungkin ini karena sudah over durasi. Over durasi kiranya kita dari Domba Tersesat terima kasih nih buat Mas Agung nih. Saya tambah dikit mas. Hah? Itu tadi orang yang bukan masalah kompeten dan tidak. Orang yang mau sekarang itu banyak yang kompeten tapi nggak mau, merasa diasingkan kan gitu. Seperti kayak anda itu mungkin di tempat anda atau dimanapun itu pernah merasakan demikian juga. Oh iya. Iya, Saya sudah nggak urus itu. Saya hidup aja, bernafas, bersyukur. Karena jadi iban. Ya. Udah itu aja. Daripada anda pandangan anda bengkok. Oh, Saya hitungannya menghibur anda semua. Oh, anda membengkok, anda nggak meluruskan membengkokkan ke arah yang lain anda. Saya cuma menghibur Iya. lebih tepatnya. Jadi makasih untuk Mas Agung nih udah mau mampir ke gubuk kami nih, ke gubuk. nggak usah kami. terima kasih. Nah, terus apa? Ya nggak usah terima kasih. Ya intinya gini lah. Untuk Mas Agung nih punya kesimpulan nggak nih terkait teknologi dan gereja biar bisa bersinergi nih? Kalau ditanya kesimpulannya ya teknologi dan gereja itu semua tergantung orangnya ya. Ya. Tergantung siapa yang memakai Ya. dan cara apa yang digunakannya kan gitu. Ya. Jadi harus bijak lah dalam menggunakan teknologi itu supaya Ya. bermanfaat bagi gereja atau bagi iya. masyarakat. Hmm. Itu sih kesimpulannya. Iya. Kalau anda nih, Ya sebenarnya bersinergi itu tanpa kita sadari sudah bersinergi mas. Dari kita menginjak lantai dari yang tanah, tahu-tahu sudah jadi keramik, apalagi sampai marmer. Dari lampu apa Marmer gereja di mana? oh banyak yang mewah dong Oh. pastinya. Terus dari lampu api sampai sekarang lampu pijar, lampu listrik. Dulu pengetikan, sekarang komputer. Dulu tulis tangan, sekarang juga komputer. Semua juga komputer. Tanpa disadari itu sebenarnya sudah sinergi. Untuk kebijakan kita, pengelola kita yang benar. Berarti kan saya bisa menyimpulkan nih, yang pertama kan adanya sinergi antara yang memakai dengan yang dipakai. Iya. Ada sinergi, ada kompetensi antara yang memakai dengan yang dipakai. Jadi yang bisa disimpulkan yang pertama kan kita ketika kita memegang suatu teknologi kita harus punya kompetensi. Betul. Nah yang Di kedua, bidangnya. nah iya, dan yang kedua kalau tidak berkompetensi jangan dipakai. Oke. Iya, iya. Oh. Yang tidak berkompetensi jangan dipakai. Dan jangan sok tahu. Jangan sok tahu, nyusah-nyusah aja nanti ya. Oke. Nambah-nambah Oke. pikiran. Nambah-nambah pikiran dan yang susah semua orang. Ya. Oke. Apalagi buat anda yang merasa berkompeten, tapi ternyata tidak berkompeten, lebih baik anda mundur sekarang daripada anda nanti dibully anda. Nah, Paling juga anda yang membuli. Jadi bahan gibah nanti anda. Jadi bahan gibah dan jadi bahan bagi kami Domba Tersesat. Bahan roasting. Bahan roasting. Bahan goreng. Bahan goreng ya. bahan goreng. Oke. Oke, terima kasih buat Mas Agung nih udah mau kesini. Makasih Mas Agung. Ya, makasih nih udah. Kasih. Ya sudah setidaknya lebih mendingan lah daripada bintang tamu 2 bintang tamu kita yang sebelumnya. Ya, saya senang banget sudah diundang di sini. Oh iya. Ya. Nanti kapan-kapan kalau ada tema yang punya korelasi dengan ada hubungannya dengan Anda, kami Ya, langsung undang di siap. sini. Oke, sekali lagi ya untuk closing. Terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi, kita di sini hanya ngomong, tidak mewakili pihak manapun, tapi setidaknya kita berani untuk berbicara. Kembali lagi, kita ke Domba Tersesat. Jangan lupa like dan subscribe. God Terima bless kasih. you all. God bless you all. Dina dina rika subuhi